Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-10, yaitu tentang Human Information Processing ya teman-teman ya. Jadi di sini di video kali ini saya ingin lebih menjelaskan lebih mendalam lagi tentang model dari Human Information Processing dengan bagan yang sudah diilustrasikan oleh Weekends. Jadi simak baik-baik ya. Baik, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami interaksi manusia mesin adalah dengan cara memodelkan bagaimana otak manusia itu memproses sebuah informasi. Nah, di sini Christopher Wilkens ya adalah salah satu pakar ergonomi yang usulannya tentang model HIP itu sudah banyak dianut oleh praktisi ergonomi, di mana model HIP-nya adalah sebagai berikut. Nah, secara konseptual, nah jadi di sini ada anggap saja ini adalah otak manusia begitu ya teman-teman. Nah, secara konseptual model ini tuh menggambarkan rangkaian tahapan proses yang berjalan secara serial ya. Diawali dengan proses sensasi atas stimulus fisik yang datang dari lingkungan. Ada stimuli yang datang dari lingkungan. Ini adalah short term sensory store. Nah, di mana stimulus ini itu akan membangkitkan aktivitas saraf yang bisa maupun tidak bisa diproses lebih lanjut. Nah, proses ini selanjutnya itu akan bersifat kognitif ya. Selanjutnya itu bersifat kognitif yang mencangkup ini kurang panjang ya. Nah, begini. Nah, konsep ini itu mencakup proses kognitif yang di dalamnya itu ada persepsi atau perception ya, dan pengambilan keputusan atau decision and response selection. Nah, di mana ini itu yang dibantu oleh proses penyampaian informasi atau working memory. Jadi ini ada yang membantu nih, namanya working memory atau membantu untuk proses penyimpanan informasi itu. Itu ada working memory dan juga long term memory. Nah, ini saling berhubungan ya teman-teman ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi persepsi. Nah, proses persepsi ini itu memahami apa yang terjadi itu adalah gabungan antara proses top down di mana stimulus itu dirasakan oleh indera kita serta proses bottom up di mana ingatan jangka panjang pengetahuan, pengalaman itu akan membantu memberi arti atas stimulus yang diperoleh. Jadi ini kan otak tadi mempengaruhi persepsi ini ya, mempengaruhi persepsi, mempengaruhi working memory, kemudian ada juga pengambilan keputusan, dan juga nanti ini akhir dari model HIP ini adalah proses eksekusi atas keputusan yang dipilih. Jadi ini akan ada hubungannya lagi dengan yang namanya response execution. Nah, ini berhubungan dengan ini. Nah, di mana otak itu akan memproses kesemuanya ini, kemudian yang dipengaruhi oleh stimuli atau dari lingkungan. Ini tadi dipengaruhi oleh lingkungan dan ini otak akhirnya akan memproses ini semua. Nah, di mana efektivitas proses tersebut itu dibatasi oleh yang namanya attention resource yang menunjukkan kapasitas berbagai proses mental yang dapat dilakukan secara bersamaan. Seperti itu. Dan terakhir respon yang dipilih ya, respon ini itu dipilih
respon yang dipilih itu dilakukan, manusia itu akan menghasilkan yang namanya feedback nih. Jadi setelah ada proses persepsi, kemudian pengambilan keputusan, kemudian ada respons, maka ini itu akan memberikan feedback ke sini. Mohon maaf, ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, ini akan memberikan respons, di mana respons ini nanti akan memberikan feedback ke short term memory lagi ke sini. Nah, jadi inilah respon yang dipilih tadi dilakukan oleh manusia, itu akan menghasilkan masukan atau feedback yang bersama-sama dengan stimulus dari lingkungan dirasakan kembali oleh indera, dan bermanfaat untuk menentukan apakah tujuan aktivitas yang dilakukan itu telah tercapai. Perlu teman-teman ketahui juga ya bahwa gambar ini, semua ini itu hanyalah sebuah model yang memiliki fungsi untuk mempermudah pemahaman atas rangkaian aktivitas mental yang terlibat dalam pemrosesan informasi. Jadi model ini tuh hanya bersifat menyederhanakan saja. Ya, sedangkan yang sesungguhnya terjadi pada otak manusia dalam memproses informasi itu tidaklah sesederhana ini. Nah, selain itu aktivitas pengambilan keputusan itu dapat pula berlangsung secara tepat dan cepat dan otomatis tanpa memerlukan bantuan working maupun long term memory. Itu yang secara ini apa namanya ilmiah yang terjadi di dalam otak manusia. Demikian penjelasan mengenai model dari Human Information Processing. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.